dari mahasiswa Hukum akan mempresentasikan tentang materi pemanfaatan AI. Mohon tawarnya sebentar ya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu nama saya Gilang Dimanisari dari Universitas Hukum. Saya tinggal ganti dari Universitas Hukum. Saya Ananda dari Universitas Amikom, dan S1 Informatika. Saya Tinggal Pradana, studentnya Amikom, sebenarnya sama informatika juga. Kita santai ya teman-teman, manggil Mas, Kak, bareng santai ya. Ya, jadi jelasin dah. AI itu adalah teknologi yang memungkinkan kayak komputer itu meniru kecerdasan manusia itu. Mampu belajar menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan ya, itu perkembangan AI. Dan di sini ada contohnya AI. Nah, AI yang nyata dalam sekitar kita itu di masa hari itu ada ini salah satu, ada yang tahu nggak dari gambar ini? Ada yang pakai nggak? Ada semua. Salah satunya apa? Dan sering dipakai TikTok. TikTok FYP ya. Nah itu kalau di FYP kalian kayak otomatis muncul rekomendasi itu ya salah satu dari teknologi ya. Terus FYP ada yang pakai? Buat apa biasanya FYP? Dari jawaban. Itu juga AI kayak kita cari jawaban di ChatGPT, from tugas-tugas, dijawab sama ChatGPT itu salah satu AI itu. Google Map, ada yang pakai Google Map juga ada. Tahu nggak teknologinya di Google Map yang menggunakan AI? Salah satunya. Nggak tahu ya. Google Map itu salah satunya kayak itu lah, kayak kita mencari itu kemacetan tahu nggak? Yang kalau kita map terus jalannya warna merah, nah itu ya. Spotify ada yang pakai Spotify? Pasti punya ya. Genji kok punya Spotify, pasti kan dong. Ya Spotify itu kayak misalkan kita ada rekomendasi lagu yang sering kita putar atau diputar orang-orang itu kayak muncul di kita. Nah itu salah satu teknologi ya. Nah AI itu juga bagian dari gaya hidup digital kita ini. Ya, semua orang itu bisa mengakses AI, tapi ada dua nih, kita menggunakan AI itu dengan bijak atau tidak gitu. Kalau dengan bijak itu bisa menjadi alat bantu belajar, tentunya kayak ChatGPT tadi ya. Kita bisa kalau menggunakan dengan bijak itu ChatGPT sangat membantu lah buat tugas-tugas kita. Ya, tentunya saya sendiri kalau kuliah kalau ya pakai ChatGPT pasti. Terus kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak ya, misalkan kayak kita scroll FYP itu kayak jadi males kan, kayak kita jadi rebahan terus TikTokan 5 jam jadi nonton konten yang tak berguna kayak apa lah itu biasanya karena apa kayak gitu. Nah gitu lah kan. Nah itu bisa memicu kayak kita jadi males kan, kayak kita nonton dengan TikTok scroll terus itu 6 jam. Nah kayak kita di pikiran kita itu kayak wah nyaman banget ya nonton TikTok lah, itu kan kayak apa, kayak nggak berguna lah kali kalau TikTok kalau cari-cari tentang materi kan biasanya ada kalau di TSM misalkan materi TSM itu kan biasanya ada orang yang mengedukasi tentang materi kalian di TikTok. Selanjutnya di sini kenapa etika dalam penggunaan AI itu penting. Etika itu adalah panduan tentang apa yang benar dan salah dalam bertindak. Dan etika itu bukan cuma soal aturan, tapi soal kesadaran. Nah, di sini itu kayak kita menggunakan etika AI itu ya, misalkan kayak kita kalau menggunakan dengan bijak, misalkan di ChatGPT ya, salah satu contoh kecilnya kalau kita menggunakan ChatGPT-nya itu dengan bijak, prompt-nya benar, nah AI itu akan menangkap kita itu menjerumuskan ke yang benar juga itu kan. Kadang-kadang yang salah kayak misalkan disuruh nyari jelaskan jawaban dari ini saja, misalkan teman-teman cari yang gitu nanti kan kayak nggak sesuai gitu, ada yang sesuai juga kan, jadi si prompt-nya itu harus jelas gitu. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari tadi, etika dalam penggunaan AI itu penting karena kalau kita bicara tentang etika dalam AI itu kita itu harus berpikir dulu sebelum menggunakan AI gitu ya, seperti kayak tadi lah pokoknya kayak yang itu kita harus berpikir sesuai dengan
yang apa yang kita mau dulu, contohnya juga benar. Terus kita juga harus menyadari ini sebelum menggunakan AI, kayak apa yang kita lakukan itu adil. Dan sampai AI itu digunakan hanya untuk keuntungan sepihak atau mendiskriminasi orang lain lah. Terus apakah akan merugikan orang lain dan yang membaikkan apakah merugikan orang lain, terus ya misalnya kita menggunakan AI untuk menyebarkan informasi palsu, kayak mencuri karya-karya orang lain dari AI, kayak jadi terus kita mengambil karya-karya orang, kayak ngeklaim itu kan kayak merugikan ya, itu nggak boleh. Terus apakah ini termasuk mencontek atau manipulasi? Soalnya kalau kita memakai AI itu untuk mengerjakan tugas tanpa usaha sendiri lah, kayak ya contohnya tidak GPT juga tadi kan bisa membantu tugas kita, kayak mencontek dari AI loh, kayak membantu tugas kalau dalam pekerjaan teman-teman misalkan cari tugas di AI kan ibaratnya kan mencontek atau manipulasi dari AI sendiri itu. Oke, di sini saya melanjutkan materi yang diisi oleh Mas Gilang tadi, yaitu contoh penggunaan AI. Ada dua tipe contoh penggunaan AI ya. Yang pertama ada etis dan tidak etis. Untuk yang etis yaitu menggunakan AI untuk memahami materi, seperti contohnya teman-teman kalau misal ada soal sulit itu teman-teman bisa minta bantuan AI untuk mencarikan caranya atau mencarikan jawaban yang benar sesuai alurnya. Terus ada yang tidak etis juga, yaitu memakai AI untuk mengerjakan kerjaan. Teman-teman itu kalau mengerjakan kerjaan itu pakai contekan ya? Enggak. Tapi ada yang pakai contekan. Kalau di AI itu mengerjakan kerjaan itu bisa saja, bahkan lebih mudah, tapi itu bisa dikategorikan masuk tindakan yang tidak etis penggunaan AI. Terus ada yang tindakan etisnya adalah minta bantuan AI membuat ringkasan buku. Jadi bisa kayak teman-teman suruh ringkas buku kan oleh bapak atau ibu guru teman-teman, itu bisa. Jadi kalian tinggal scan atau bagaimana itu tinggal meringkaskan. Jadi nanti muncullah ringkasan yang sesuai teman-teman. Untuk yang tidak etisnya ada misalnya tulisan jawaban atau makalah penuh. Jadi teman-teman tinggal cari, misal saya nanti di ChatGPT, tolong carikan saya full makalah dalam mata kuliah bahasa Indonesia kelas 10. Teman-teman kelas 10 kan? Kelas 11 sekarang ya. Untuk yang selanjutnya ada pakaian untuk pelatihan soal. Jadi kalau misal teman-teman sulit dalam mengerjakan soal atau kebingungan dalam mencari jawaban, itu ya bisa menjadi solusi untuk kalian belajar. Jadi bisa kayak tanya jawaban atau yang lainnya. Untuk yang lagi tidak etisnya ada minta AI jawab soal ulangan boleh mungkin. Jadi misal kalau teman-teman sekarang ujiannya pakai kertas atau biasanya dikirim lewat dokumen oleh bapak atau ibu kalian, dokumen kan, nah itu dokumennya dikirim ke ChatGPT terus hadirkan jawabannya, sebutkan jawabannya. Itu contoh menggunakan ini. Dan ada menggunakan gambar AI dengan isim. Teman-teman sebelumnya ada yang pernah menggunakan gambar AI, misal kayak membuat apa di ChatGPT ada. Itu kalau minta izin itu termasuknya tindakan yang etis. Terus tindakan etis itu memakai hasil AI dan selain sebagai karya sendiri. Jadi misal kalian nongkrong ke ChatGPT gitu kan, terus kalian suruh buat gambar sapi, dan kalian itu mengatur ke sosial media, IG, Facebook atau lain, dan itu mengklaim itu gambar kalian sendiri, itu salah karena itu kalian kan ambil dari AI kan. Jadi itu tidak boleh. Akibat penggunaan AI yang tidak etis, kehilangan kepercayaan menjadi guru dan teman. Jadi misal begini, kalian itu jangan pintar oleh teman kalian atau guru kalian sebelum kalian menggunakan AI kan. Terus teman kalian itu ada yang tahu, oh si A itu ternyata menggunakan AI, kayak misal pintarnya itu karena mencari jawaban dari AI. Itu yang selanjutnya tuduhan plagiarisme atau mencontek.
tahu arti plagiarisme? Plagiarisme adalah menyaliu. Ya sama mencontek. Jadi itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Ya selanjutnya tidak memahami materi sampai dengan nilai turun. Seperti penjelasan yang pertama tadi, kalau misal kita memahami materi dan kita bisa menggunakan AI-nya, kita itu semakin mudah dan semakin dipermudah oleh AI itu. Tapi kalau kita tidak memahami materi terus langsung kita copy paste ke AI-nya, kita malah jadi semakin kita tidak bisa belajar untuk materi-materi yang sudah kita pelajari. Dan selanjutnya ada ketergantungan pada AI, malas berpikir. Ada yang seperti contoh tersebut, ada nggak teman-teman? Penyebaran hoax atau konten menyesatkan. Jadi AI itu bisa buat video-video yang tidak jelas seperti yang kemarin yang saya juga itu. Ada yang tahu promo itu buat video. Enggak terlalu SPP kalian kok. Kita ada pemblokiran akun atau promo juga pada aturan. Misalnya kita mau upload gambar video di IG kan, terus kita nggak menyebutkan itu karya AI. Kalau kita misal klaim itu karya kita sendiri, itu bisa diblokir oleh itu. Bisa kayak IG atau WA itu bisa diblokir. Kalau kita tidak bijak, apakah AI akan menggantikan kita? Bukan AI yang menggantikan manusia, tapi manusia yang tidak bisa menggunakan AI dengan bijak akan tergantikan. Ada yang tahu maksudnya? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan AI dengan baik, kita yang akan AI. Misal kayak tadi contoh-contoh yang sudah dijelaskan, bisa kayak mengerjakan tugas dan kita malas-malasan, terus kita cuma copy paste jawaban dari ChatGPT, itu bisa oleh AI itu. Jadi makanya kita juga mungkin memanfaatkan AI itu dengan sebaik-baiknya dan sebisa mungkin jangan menggunakan AI untuk penyalahgunaan. Ya, kalau ada hafalan dulu teman-teman jaga tegang. Ada yang tahu gambar tersebut? Tidak ada? Ada yang gambar semuanya nggak? Ada yang sebenarnya? Ini nggak ada yang apa? Ada yang tahu? Tahu ada. Coba, ampun, ayo, ini kalau yang bisa menyebutkan namanya dengan benar, gambar tersebut nanti dapat hadiah. Enam nggak ada? Nggak ada? Enam nggak ada? Lima gambar? Lima. Bebas sih udah nyiapin dulu. Berapa? Bilangnya mesti berapa? 3 kayaknya. Apa aja? Yang mana aja? Yang mana aja? Tunggu cabur. Oke, ACC. Terus. Lala. Yang mana? Yang itu. Paus. Oh ya, benar. Sama Bombardino. Oke. Namanya? Yang mana? Yang Bombardino. Oke. Namanya siapa? Yuri. Ya. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Mas Enggar. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalian tahu prompt nggak? Prompt dalam AI. Ya, prompt. Nggak tahu. Nah, prompt itu adalah perintah atau pertanyaan yang kita berikan kepada AI atau apa saja itulah misalnya kita ketik. Nah, mungkin kayak gambar tadi ya, itu juga dalam prompt juga yang ada gambar rally tadi. Terus apa itu prompt dan kenapa penting juga? Karena sebenarnya AI itu nggak bisa membaca pikiran kita dan hasilnya pun sudah tergantung dari sebagus apa prompt kita itu. Karena prompt yang baik itu juga akan menghasilkan jawaban yang baik juga. Adalah mungkin bagaimana AI bekerja ya. Pertama mungkin otak besar yang dilatih untuk membaca jutaan teks mungkin bisa di enkripsi atau IT itu saja
foto terus kalian buat from zero gitu atau di TikTok, FYP gitu. Ini adalah kayak tadi ya, kalian nggak bisa bertanya bisa respon. Nah ini mungkin adalah alurnya, yang dimana yang pertama adalah prompt, yang kedua adalah kita tuh ngetiknya bagaimana atau apa gitu. Terus nanti ke tokenisasi. Nah tokenisasi itu kayak kata pecah yang blok kayak kalimat kalau enggak paragraf perkataan. Terus ditertipsi berdasarkan pola. Selain itu belajar dari sisa teks dan akan dijawab dan akan terjawab nanti. Ini adalah mungkin tips dari struktur prompt yang yaitu konteksnya jelas seperti siapa kamu dan tugasmu, ilmu apa mungkin kayak matematika juga kita prompt untuk mencari jawaban atau mencari hasil analisis dan kita mungkin bisa menunjukkan bentuk dari output kita yang diberikan atau tabel, entah itu ringkasan, dasar, isi, kode, kita juga gambar juga. Dan ketiga adalah menggunakan bahasa yang spesifik dan jelas. Kayak dari yang nggak jelas nanti atau apa gitu ya. Kayak banyak bahasa yang terlalu lah. Terus yang keempat mungkin beri batasan. Mungkin buat formal atau bahasa kita kayak buat presentasi atau apa gitu maksudnya juga buat dengan bahasa yang santai dan formal. Selanjutnya kita menuju ke struktur prompt yang berbeda. Nah di sini tuh kita belajar ya memahami gimana itu cara membuat prompt yang baik. Kayak prompt misal jelaskan mengenai revolusi industri. Kita mungkin kayak promptnya itu pakai gitu ya. Nah kalau teman-teman di sini itu biasanya prompt buat apa sih? Sering nggak prompt sering nggak? Mengenai apa, kemudian menentukan apa, bahkan apa, nah itu AI bisa jawab itu, AI itu bisa jawab. Tapi apakah jawabannya sesuai sama yang kita pengen? Kadang kan kayak ngaco ya kan? Kayak itu kan deskripsinya terlalu panjang, bahasanya juga mungkin kita nggak paham karena pakai bahasa istilah yang mungkin bahasa Inggris atau bahasa serapan kayak. Ini tadi yang struktur alurnya itu ada tokenisasi gitu kan. Buat teman-teman mungkin kan asing ya, bahasa tokenisasi itu apa? Nah itu kita bisa membuat jawaban AI itu lebih spesifik biar sama gitu. Apa yang kita pikirin, apa yang kita pengen itu AI itu sesuai jawabannya sama itu. Kenapa prompt ini penting? Tadi kan kita di sini kan menerangkan menggunakan AI dengan bijak. Jadi poin yang mau kita sampaikan itu dua ya sebenarnya. Bijaknya itu dua. Pertama itu beretika, yang kedua itu cerdas saja. Kita kayak yang cerdas buat memanfaatkan AI, jangan kalah cerdasnya sama AI. Yang terutama tadi etis ya, beretika. Yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi ya, beretika. Kemudian yang kedua cerdas dalam memanfaatkan AI. Salah satunya ya nge-prompt ini. AI itu kan nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau kita nggak suruh kan, nggak memberikan perintah atau pertanyaan ya AI nggak ngapa-ngapain, AI nggak bisa ngasih jawaban, AI nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi prompt yang bagus, prompt yang disukai sama AI, yang AI itu suka kayak wah saya bisa jawab nih gitu. Ibaratnya kalau AI manusia kayak gitu ya. Yang pertama itu strukturnya role atau peran. Jadi kita harus nyuruh AI buat AI itu jadi siapa. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya itu entah kita bertanya, entah kita ngasih perintah, AI suruh ngapain, atau bertanya tentang sesuatu, menjelaskan sesuatu. Kemudian dilanjutkan selanjutnya itu ada konteks atau audiens. Jadi menjelaskan, misal AI disuruh menjelaskan, tugasnya untuk menjelaskan, tapi selanjutnya itu jelasin ke siapa. Nah itu konteks atau audiensnya atau audiensnya.
jelasin ke siapa, misal buat kita sendiri atau kita nanti mau presentasi buat guru, kita harus masukkan konteksnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat format di sini itu maksudnya format jawaban. Jadi kayak kita itu pengen AI itu jawab seperti apa nih, kita itu pengen AI itu jawabannya bentuknya kayak apa, nah itu kita harus jelasin. Kemudian selanjutnya kalimat gaya atau tambahannya ini opsional. Gaya tambahan ini bisa diisi tugas. Kemudian di bawahnya ini ada contoh ya. Contoh promnya itu seperti ini: bertindaklah sebagai guru SMK, jelaskan pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap dunia otomotif untuk siswa SMK jurusan teknik dan jenis sepeda motor kelas 11. Tulis dalam bentuk paragraf maksimal 150 kata dengan bahasa sederhana. Berikan satu contoh penerapan teknologi dalam bengkel modern. Ini kita bisa lihat ya dari depan ya. Guru bertindak sebagai guru SMA. Nah itu kita ke AI untuk perannya itu sebagai guru SMA. Kemudian tugasnya itu mulai dijelaskan pengaruh revolusi industri sampai yang kejualan otomotif. Nah itu tugasnya AI itu menjelaskan. Kemudian untuk siswa SMK jurusan teknik dan bisnis sepeda motor kelas 11. Nah ini konteksnya itu kita. Misal kalau kita nggak ngasih konteks, mungkin AI bisa ngasih revolusi industri berdasarkan pengusaha. Mungkin kita bahasanya mungkin nggak nyampe ya. Kalau di sini belajar ekonomi semua ya. Kalau ada yang kelas 1 ekonomi belajar ya tentang bisnis. Nah mungkin bahasa bisnisnya itu terlalu tinggi gitu. Kan jadi kita nggak nyampe tentang jawabannya, kita nggak paham. Selanjutnya yang tulis dalam bentuk paragraf maksimal 100 kata dengan bahasa yang sederhana. Ini format jawaban AI itu kita pengennya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih kalimat ini, misalnya jawabnya bentuknya deskriptif panjang, bentuknya cerita lebih dari 500 kata misalnya. Kan kita kalau saya sendiri saya kurang paham ya dengan bahasa yang terlalu panjang deskriptif itu, saya kurang bisa memahami. Saya pengennya yang cepat kelihatan poinnya, yang bisa saya hafalin, yang bisa saya pelajarin apa. Jadi misalnya cuma 150 kata itu cukup buat saya buat ngapalin gitu. Dengan bahasa yang sederhana di sini ya. Misalnya ya itu tadi, kalau misalnya bahasa yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu banyak istilah, jelimet gitu kan, mungkin buat saya sendiri kurang bisa dihafalkan atau dipahami buat belajar. Kemudian yang kalimat terakhir ini tambahan, ini opsional, kayak berikan satu contoh. Misalnya kita pengen misalnya teman-teman ini orangnya saya nggak bisa memahami sesuatu kalau nggak ada analoginya. Analogi itu kayak perumpamaan. Misalnya kita memahami sesuatu itu harus pakai perumpamaan apa dengan apa gitu. Nah itu bisa dimasukkan ke sini, bisa dimasukkan ke kalimat terakhirnya. Kalau saya biasanya, kalau saya sendiri itu di kalimat terakhir itu saya berikan pertanyaan, tambahan pertanyaan ke AI-nya. Saya tanya ke AI-nya lagi. Jadi kalau misalnya ini kalimat sudah selesai, saya tanya ke AI-nya lagi. Sebelum Anda menjawab, apakah ada pertanyaan? Nah, kenapa saya nambahin pertanyaan kayak gitu? Karena dari prom ini, dari depan sampai akhir, itu tuh AI masih punya opsi banyak. Kita nggak tahu AI itu punya opsi 100 jawaban atau mungkin ribuan jawaban dari prom kita ini. Kita nggak tahu. Jadi kita tanya lagi nih, apakah ada pertanyaan sebelum Anda menjawab? Itu biar AI itu dia mengerucutkan lagi jawabannya. Oh, yang kamu mau tuh ini loh gitu. Nah itu biar AI tahu ibaratnya kayak gitu. Nah ini biasanya contohnya prom umum versus prom baik ya. Kayak prom umum ya, saya yakin 70-80% lah kita pakainya yang kayak gini ya. Terus kan metabolisme karbohidrat atau tolong bikin puisi persahabatan gitu. AI bisa jawab itu, AI bisa. Tapi apakah sesuai gitu? Mungkin kalau kita nggak bijak, ya kita telah mentah-mentah aja jawaban AI. Bikin ringkasan revolusi industri 4.0 untuk SMA dalam 150 kata. Ya AI bisa jawab, terus kita cuma telan mentah-mentah gitu aja kan? Enggak, takutnya gini, misal kita mau belajar sesuatu materi, kita udah diterain guru di sekolah, kita mau lihat mau belajar lagi nih di rumah gitu kan? Pakai AI, kita tanya AI suruh jelasin materi tentang ini. Takutnya kalau prom kita nggak benar, itu takutnya yang disampaikan sama guru
sama yang kita tanya sama AI di rumah itu beda. Ya, dia nggak bisa cenayang lah, dia nggak bisa tahu kita tuh umur berapa, kelas berapa, kemampuan kita tuh seberapa, itu dia nggak bisa tahu kalau kita nggak jelasin pakai prompt. Ini skill penting di era AI. Jadi skill-skill ini penting. Kenapa penting ya? Biar kita bijak menggunakan AI, biar kita nggak kalah gitu. Pertama, berpikir kritis dan evaluatif. Simpelnya ya, kita nggak menelan mentah-mentah. Kita nggak menelan mentah-mentah yang dijawab sama AI. Itu kita nggak langsung copy paste. Jawaban langsung copy paste ke lembar jawab atau copy paste buat dipublikasi atau disebar ke teman-teman. Dan kayak gitu, kita harus kritis, evaluatif. Jawaban sama AI mungkin kita kasih prompt, AI jawab, kita bisa tanya lagi. Kita bisa ngasih perintah lagi. Kayak validasi. Bener apa enggak sih? Kamu tuh ngomongnya bener apa enggak sih? Nah itu kita harus evaluatif. Atau enggak kita bisa juga cari-cari misalnya searching lagi setelah AI jawab, kita searching lagi karena terkadang untuk kita biasanya pakainya apa? AI-nya apa? ChatGPT? Gemini? Ini kalau kayak Gemini dia ngasih datanya data lama gitu. Jadi kita harus validasi, kita mungkin bisa searching lagi lalu kurang percaya kan di Google mengenai data yang disampaikan apakah benar. Terus pilihan kedua itu literasi digital. Di TikTok kita bisa dapat informasi, bisa dapat ilmu, di Instagram jadi kita bisa dapat informasi itu dari mana aja sekarang karena udah era digital. Kayak PO3 itu di TikTok kan marah ya, banyak banget. Nah itu kita harus punya literasi itu bahwa kita sadar kalau lihat videonya itu kan kayak real ya. Kalau kita nggak punya literasi digital, kita bisa aja percaya itu kalau itu real. Tapi kalau kita punya literasi digital, kita bisa sadar kayak ini AI, nggak usah terlalu percaya. Selanjutnya komunikasi yang jelas. Jadi melalui prompt tadi itu kita dituntut buat komunikasi yang jelas. Gimana ngomong yang benar dengan baik. Sebenarnya nggak harus bagus karena AI tahu bahasa-bahasa selingan. Cuman yang penting jelas aja, kayak nggak muter-muter, nggak loncat-loncat, bahasanya itu urut gitu. Selanjutnya etika dan tanggung jawab kita. Yang tadi poin utama kita itu gimana kita beretika sama AI. Jadi selanjutnya kolaborasi manusia plus AI. Kita bisa kombinasikan AI ini sama kita. Jangan kita ini bergantung sama AI, kita yang bergantung sama AI. Kalau misalnya kita tanya jawaban, tanya terus, itu namanya bergantung pada AI, bukan kolaborasi dengan AI. Kolaborasi dengan AI, kita kalau belajar kita pakai AI, kalau kita jadi AI itu buat belajar. Misalnya kayak AI disuruh ngasih kita soal bisa, kita minta AI untuk belajar, ngasih soal-soal tentang materinya bisa. Nah itu namanya berkolaborasi itu sendiri. Jadi biar kita sama AI itu sejajar. Kalau misalnya kita bergantung sama AI pasti lebih daripada kita nantinya. Teknologi itu berkembang ke depan. Misalnya sampai 2030 kepintaran AI itu sudah segini. Tapi kalau kita bergantung dari 2025 dari sekarang, itu kita terus bergantung sama AI. Kita pintarnya masih segini aja. Jadi kan kalah sama AI. Jadi bijak ya. Kita harus bijak di dalam AI biar tak kalah sama AI. Jadi pesan dari kita, dari teman-teman kita, kesimpulan dari ini itu gunakan AI bukan untuk jatuh. Jadi manfaatkan AI berkolaborasi sama AI itu tumbuh buat upgrade lah. Istilahnya upgrade diri kita, upgrade pengetahuan kita, upgrade skill kita itu cara upgrade-nya menggunakan AI, bukan kita manfaatkan skill AI buat nggak gunain skill kita, itu salah. Bukan untuk jatuh ya. Jadi kalau kita gunain AI buat skill kita nggak ngapa-ngapain terus AI kita suruh AI jawab, kita nggak pikir, kita nggak apa, nah itu kita menjatuhkan. Ini pesan utama dari presentasi kita. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan lagi. Ini yang bisa menyebutkan atau enggak yang punya ide penerapan atau penggunaan AI pada bidang kalian, bidang teknik dan bisnis P
sepeda motor. Misalnya produksi sepeda motor otomatis menggunakan AI yang training. Itu bisa. Ada nggak yang bisa sebutkan satu? Mungkin sekarang yang sekarang nggak ada juga bisa. Kalau nggak mungkin nggak usah detail-detail, masih gambaran umum aja nggak apa-apa. Kita nanti bisa diskusi. Ini nggak ada salah ya, soalnya kan ini pendapat itu kalau nggak menyebutkan. Kalau baik gajah. Masnya kayaknya nggak baik kan? Nggak apa-apa. Nanti ada. Santai mas. Karena kita juga pengen tahu. Kalau sekarang masih manual? Pakai aplikasi. Tapi kita harus ngeklik. Ngeklik nggak? Kayak kita ngatur di angka berapa gitu. Masih ngatur kan? Nah itu bisa dimasukin AI. Jadi kan manual kan? Jadi bisa contohnya aplikasi sama AI. Jadi tentunya begini. Kalau misalnya itu mau dijadi AI, kita ngumpulin data dulu. Data misalnya untuk remap itu kan ada angka-angka kan pasti ya. Ada angka-angkanya berapa, settingannya kayak apa. Kemudian itu data-data itu dikumpulkan sebanyak mungkin. Kayak setiap motor kita itu harus dikumpulin datanya. Kalau setiap motor beda-beda. Beda-beda. Jadi kayak setiap motor dikumpulin, satu motor misalnya kita ambil sampel 100 motor itu kan pasti angkanya mungkin ada beda-beda juga. Nah itu kita kumpulin datanya, kemudian kita di training pakai AI, AI dilatih buat mempelajari data-data itu. Kemudian nanti selanjutnya kita itu ada modelnya itu ada output, itu nanti bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita itu kan dicolok ke ini ya, ada kabel itu pakai apa? Kayak hijab. Kita data dari motornya nanti pakai hadiah. Scanner itu kan ditolokin ke Etur kan. Nah itu kan dari Etur itu kan nanti bisa baca ya, motornya apa, kemudian sensor-sensornya gimana. Nah itu kan dari AI yang udah belajar itu nanti bisa di-map. Nanti bisa otomatis, jadi kita tinggal colok, udah langsung jadi, nggak usah klik-klik. Oke tadi izinnya sama siapa? Paling oke nanti tersalu. Oke teman-teman, ada satu pertanyaan lagi ya, ini juga ada hadiahnya. Siapa yang mau jawab langsung acu aja. Ya langsung acu ya, angkat tangan ya. Angkat tangan aja ya. Ada hadiahnya ada di sini. Sebutkan 5 aplikasi. 3. Oh ya, 3 aplikasi AI kecuali tanpa ya, tanpa definisi. Kecuali ChatGPT, Gemini sama Alexa. Aplikasi sosmed apapun bisa. Apa saja? Ya, Ada AI. IG ada. ya. 5 itu 5. Satu lagi bisa? Satu lagi. Kayak yang belum disebutkan kan? YouTube. YouTube ada. Enggak gini, 3 boleh tapi contoh di dalamnya contoh AI-nya enggak, Pak? Kayak di Canva itu contoh AI-nya di dalam aplikasinya itu apa? Ya, contohnya. Canva kan ya. Oh, tadi pertama apa? Sorry. Tadi pertama apa? Meta AI itu dari AI. Oke. Ini namanya kayak apa?
misal gitu ya. Oke. Terus di IG itu ada satu lagi kayak ads, mungkin kalian ada yang kalau story game itu ada iklan gitu, atau di story, kalau story itu ada iklan, nah itu pakai AI buat. Terus satu lagi tadi di YouTube. Spotify udah di sini. Spotify tadi kan nggak jadi, terus YouTube tadi kan YouTube ya. Contohnya apa? Di dalam aplikasinya. Yang sering dilihat ya oke. Itu bisa ya. Terus di YouTube itu ada AI, salah satunya mungkin contohnya itu copyright. Jadi misal kalau kita ngupload misal video yang sudah diupload sama orang terus kita upload ulang, atau kalau nggak kita pakai lagunya orang, nah itu deteksi soundnya itu kayak. Nah itu searching pakai VN itu juga ya itu termasuk AI kayak jadi dari suara kemudian jadi tulisan itu dikira pakai AI buat latih kata-kata biar tahu kata-kata yang diucapkan baru. Masih namanya siapa? Benjamin. Oke, terima kasih waktunya buat teman-teman kelas 11 TSM berapa ini? Buat TSM 2 atas waktunya yang berdiskusi dengan kami ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.